Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nikenza Fitri dengan NIM 22031092 akan menjelaskan materi tentang administrasi peserta didik dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, kita bahas saja yang pertama dari pengertiannya ya. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan peserta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan menamatkan pendidikannya. Kemudian, proses administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran. Yang kedua, administrasi selama tahun pelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga, administrasi akhir tahun pelajaran. Nah, bagian-bagian prosesnya, yang pertama A, kegiatan administrasi pada awal tahun ajaran. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama, penetapan daya tampung. Yang kedua, penetapan syarat-syarat murid baru. Yang ketiga, pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Nah, yang B, selama tahun pelajaran terdapat orientasi untuk murid baru. Kegiatan-kegiatan yang diberikan pada masa orientasi ini, yang pertama, perkenalan. Yang kedua, penjelasan tata tertib sekolah. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang fasilitas sekolah ini. Nah, kemudian peraturan kehadiran murid. Ada yang pertama, papan absensi harian murid, buku absensi harian murid, buku rekapitulasi absensi harian murid, papan rekapitulasi absensi harian murid. Nah, yang kemudian promosi dan mutasi murid, prinsip-prinsip promosi, mutasi prosedur, dan prosedur mutasi. Nah, yang D itu ada terdapat tata tertib sekolah dan ganjaran hukuman. Kemudian pada akhir tahun pelajaran terdapat juga pelaksanaan ujian sekolah seperti biasanya dan juga kenaikan kelas. Nah, peran guru dalam administrasi peserta didik ini, yang pertama ada guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru. Kemudian guru berperan agar murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kemudian guru harus andil loh dalam kegiatan murid. Yang keempat itu guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid. Dan guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan dan kata kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.